Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Anak-anakku yang hebat, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas soal-soal yang kemungkinan akan muncul pada asesmen akhir semester tahun pelajaran 2025-2026. Pembahasan soal berikut disusun untuk membantu anak-anak memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari selama satu semester. Pembahasan ini diharapkan anak-anak mampu menjadi sarana evaluasi diri, memperkuat konsep, dan mengarahkan anak-anak agar lebih siap dalam menjawab berbagai bentuk soal yang kemungkinan akan muncul pada asesmen tahun ini. Baik, langsung saja nomor pertama. Seorang siswa membaca potongan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan sholat dan zakat. Dalam konteks ini, fungsi utama Al-Quran bagi kehidupan sehari-hari yang paling relevan adalah A. Petunjuk atau hudan yang memuat hukum dan pedoman hidup. Nomor 2. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Hadis ini memberikan pengecualian terhadap kewajiban sholat Jumat. Hadis ini termasuk fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai pembatasan keumuman Al-Quran. Nomor 4. Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan qauliyah, perbuatan fi'liyah maupun ketetapan taqririyah. Jika Al-Quran memerintahkan sholat, maka fungsi sunnah yang paling vital dalam pelaksanaan sholat adalah menetapkan rukun, syarat, tata cara, dan jumlah rokaat sholat secara terperinci. Nomor 4. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sunnah memiliki peran penting dalam aspek literasi batiniah umat Islam, yaitu ia memberikan motivasi dan dasar filosofi tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Nomor 5. Al-Quran dikenal juga dengan nama Al-Furqan. Artinya, ia pembeda antara hak dan yang batil. Nomor 6. Ayat-ayat Al-Quran ada yang bersifat mutlak, ya, umum, dan ada yang bersifat muqayyad, khusus, terperinci. Manakah dari pasangan berikut yang menunjukkan peran sunnah sebagai muqayyad, pemerinci, bagi perintah mutlak umum dalam Al-Quran? Perintah umum dalam Al-Quran adalah mendirikan sholat, diperincikan lagi oleh hadis yang menjelaskan tentang cara-cara sujud, cara-cara ruku. Oke, nomor 7. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Berikut yang bukan termasuk hadis adalah D. Buku Sirah Nabawi. Nomor 8.
Seorang guru meminta siswa untuk membandingkan proses pengumpulan dan pembukuan Al-Quran dengan mengumpulkan hadis. Perbedaan dasar dalam literasi pengumpulan kedua sumber ajaran Islam ini terletak pada Al-Quran telah dikumpulkan dan disepakati keasliannya sejak awal. Hadis memerlukan penelitian sanad, matan, dan ketat untuk validasinya. Jawaban yang tepat adalah C. Seorang menghadapi dilema etika berbohong untuk menolong temannya. Ia ingin menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Prinsip dasar yang ia peroleh dari kedua sumber tersebut untuk menyelesaikan dilema ini adalah mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya atau kejujuran yang bersifat mutlak. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jika 13 tahun turun di Makkah, maka kapan tahun turunnya di kota Madinah? Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pernyataan tersebut menggambarkan Allah Maha mengetahui, Maha Alim. Nomor 12. Seseorang mengerjakan ujian dengan penuh kejujuran karena yakin Allah selalu melihat. Selalu melihat. Kata kuncinya, perbuatan ia telah meneladani sifat Allah Al-Basir. Iya. Nomor 13. Andi berencana menyisihkan 10% dari uang sakunya 40.000 setiap minggu untuk bersedekah. Sikap tersebut mencerminkan keteladanan dari sifat Allah al untuk bersedekah. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Oke. Nomor 14. Allah menyayangi seluruh makhluknya tanpa pilih kasih. Deskripsi tersebut sesuai dengan nama Allah. Ar-Rahman, Maha Kasih dan Sayang. Ketika membuat keputusan, seorang pelajar mempertimbangkan baik buruknya agar tidak merugikan diri atau orang lain. Perilaku ini mencerminkan sifat Al-Hakim, bijaksana, ya. Nomor 13. Perilaku yang tidak sesuai, tidak sesuai kata kuncinya. Dengan meneladani sifat-sifat Allah Al-Basir, Maha melihat. Jawaban yang tepat adalah menyembunyikan kesalahan dan berbohong. Nomor 13. Sebuah sekolah mengumpulkan donasi untuk korban bencana sebesar 2.500.000 dan akan dibagikan kepada 5 keluarga secara merata. Sikap sekolah ini sesuai dengan sifat Allah Ar-Rahman, Maha
pengasih. Orang yang meneladani Al-Alim akan belajar dengan sungguh. Sungguh Al-Alim artinya apa? Maha mengetahui, berarti kaitannya dengan pengetahuan. Nomor 19. Sikap yang mencerminkan meneladani sifat Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana dalam kehidupan sehari-hari adalah ia mengambil keputusan setelah mempertimbangkan akibatnya. Oke, nomor 10, 20. Seorang guru memberikan 20 soal ujian. Siswa meneladani sifat al-alim akan berusaha belajar maksimal dan tanggung jawab. Jika seorang siswa menjawab 15 soal dan salah 5, berapakah presentasi jawaban benar dari soal tersebut? Iya, berarti 75. Nomor 21. Ketika Anissa merasa gelisah menghadapi ujian, ia memutuskan untuk menghentikan kegiatan sejenak lalu mendirikan sholat sunnah. Tindakan Anissa menunjukkan bahwa ia memahami fungsi sholat sebagai mendekatkan diri dan menenangkan hati. Karena gelisah perlu ada penenangan hati. Nomor 22. Seorang siswa merasa waktunya selalu tidak cukup karena terlalu sibuk bermain. Ia ingin memperbaiki diri dengan menerapkan nilai sholat tepat waktu. Langkah pertama yang paling tepat adalah ia menjadwalkan sholat sebagai prioritas utama dalam kegiatan hariannya. Nomor 23. Setelah sholat, Fadil selalu membaca zikir dan doa. Ia merasa lebih tenang dan mudah mengendalikan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa zikir berfungsi sebagai pengingat kehadiran Allah di dalam hati. Nomor 24. Sholat dapat membentuk pribadi disiplin. Contoh penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ia datang sekolah tepat waktu. Nomor 25. Sholat 5 waktu disebut juga dengan sholat fardu, ya. Nomor 26. Waktu melaksanakan sholat zuhur adalah ketika matahari tepat di atas kepala mulai condong ke barat. Gerakan pertama dalam sholat ketika memulai sholat adalah takbiratul ikhram. Sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Menghadirkan sholat dalam kehidupan berarti ia menjadikan sholat sebagai kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari. Ya, kita cepat aja ya pembahasannya. Orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu adalah orang yang bertakwa. Sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih. Jelas sujud syukur. Nomor 23. Sujud sahwi dilakukan ketika seseorang lupa dalam sholat. Nah, nomor 33. Ketika membaca Al-Quran, guru PAI berhenti pada ayat sajdah. Beliau kemudian melakukan sujud sebagai bentuk ketaatan. Sujud yang dilakukan disebut dengan sujud tilawah. Nomor 34. Perbedaan sujud nomor 34.
Perbedaan jenis sujud, perhatikan beberapa keadaan berikut. Lupa rokaat ketika sholat, mendapat berita gembira, mendengar ayat sajadah, lupa doa iftitah. Manakah yang termasuk alasan seseorang melakukan sujud sahwi? 2 dan 3. Ya, indikasinya lupa ya. Lupa itu indikasi yang tepat. Nomor 35. Budi menemukan dompet berisi sejumlah uang. Identitas pemiliknya identitas pemiliknya. Ia sangat bersyukur karena dapat mengembalikan dompet tersebut dengan selamat dan menerima ucapan terima kasih dari pemiliknya. Ia ingin mengekspresikan rasa syukur itu sesuai ajaran Islam. Apa tindakan yang harus Budi lakukan? Ia melakukan sujud syukur. Kalau terima kasih itu pasti sujud syukur karena mendapatkan sesuatu kenikmatan. Saat sholat zuhur, Dita ragu apakah ia telah membaca tasyahud awal atau belum. Ia ingin menyelesaikan sholatnya tanpa mengulangi dari awal. Dalam kasus seperti ini dia perlu memahami aturan sujud sahwi. Apa langkah terbaik yang seharusnya Dita lakukan? Ia melanjutkan sholat dan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nomor 37. Raffi sedang membaca Al-Quran di rumah ketika sampai pada ayat sajadah. Ia berhenti sejenak. Ia ingin melakukan sujud tilawah sesuai dengan tuntutan, tetapi ia ragu apakah harus berwudu terlebih dahulu. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah ia melakukan sujud tilawah tanpa wudhu karena tidak wajib. Nomor 38. Perhatikan situasi berikut. Tika sangat gembira karena diterima di sekolah favoritnya pada saat sholat dan lupa jumlah rakaat sehingga ragu. Saat membaca Al-Quran, Sinta menemukan ayat dengan tanda sajadah. Pasangkan ketiga situasi tersebut dengan jenis sujud yang sesuai. Mana saja? Sudah ketemu? Oke, 1 sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Nomor 39. Seseorang menerima 3 nikmat besar dalam satu hari: lulus ujian, diterima kerja, diselamatkan dari kecelakaan. Jika ia ingin melakukan sujud syukur setiap kali mendapatkan nikmat, berapa kali ia minimal harus melaksanakan sujud syukur? Minimal 3 kali. Oke. Nomor 4. Dalam sholat zuhur, seorang siswa lupa jumlah rakaat yang sudah ia kerjakan. Ia memperkirakan kemungkinan rakaat yang tersisa adalah 1 atau 2 rakaat. Sesuai kaidah sujud sahwi, ia harus memilih jumlah rakaat yang lebih sedikit. Jika ia kembali ke rakaat yang lebih yakin, yang lebih sedikit, dan menyelesaikan sholat, berapakah total rakaat yang ia kerjakan setelah ditambah sujud sahwi? 4 rakaat plus sujud sahwi. Itulah pembahasan soal asesmen semester akhir tahun pelajaran 2025-2026. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk terus diulang-ulang agar bisa menjadi pedoman untuk
mampu menjawab soal pada asesmen tahun ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.